Salam sukacita dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Pujian dan hormat hanyalah bagimu ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami dengan benar dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 17 sampai ayat 25. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Tema renungan kita ialah kedekatan yang dibatasi. Mareke apaden rompona. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin sudah sering melihat bagaimana Presiden Joko Widodo bisa begitu dekat dengan rakyatnya ketika berkunjung ke suatu daerah. Tidak jarang dia berjalan di antara orang banyak, menyapa bahkan menyalami beberapa orang. Kehadiran pasukan pengamanan Presiden sering kewalahan karena mereka bukan hanya menjaga jangan sampai ada sabotase ataupun serangan. Mereka juga menjaga batas interaksi sang Presiden dengan masyarakat. Kedekatan dengan pemimpin negara itu tak boleh ditanggapi berlebihan sampai mengabaikan kehormatan. Saudara-saudara, Allah yang tak terjangkau mendekatkan dirinya kepada umatnya. Namun, kedekatan yang dapat dialami memiliki batas. Larangan untuk datang lebih dekat dipertegas. Tentu maksudnya supaya hal itu tertanam kuat dalam diri umatnya. Kisah ini menegaskan fatalnya akibat pelanggaran batas, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga batas itu. Kerelaan Allah menjumpai umatnya tidak boleh ditanggapi berlebihan, sampai kita lupa bahwa Dia tetap saja Allah yang kudus dan tak terjangkau. Dan kita manusia adalah ciptaan yang tak layak namun dikasihinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu pentingnya menghormati kekudusan dan kemuliaan Tuhan, sehingga para imam harus menyucikan diri, dan bahkan tidak diperkenankan untuk naik bersama Musa ke Gunung Sinai. Melanggar batas yang ditentukan Allah mengakibatkan kebinasaan. Baiklah kita selalu mengingat bahwa Allah yang begitu baik dan setia itu
adalah juga Allah yang tak membiarkan kekudusannya dilanggar. Ingatlah setiap saat bahwa kita ini hidup dan diselamatkan oleh Allah yang kudus. Hormat akan menjadi bagian hidup dari setiap orang yang menghayati kehadiran Allah yang kudus dalam perjalanan hidupnya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Betapa kami berbahagia ya Tuhan, bahwa Engkau perkenankan kami kembali menghayati kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sadar bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak membiarkan kekudusannya dilanggar. Karena itu mampukanlah kami juga, oleh tuntunan Roh Kudus, untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami menjalani kehidupan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Ditopang dan dimampukanlah setiap orang tua dengan hikmat Allah untuk juga mampu berperan dengan benar. Anak-anak kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam menjalani dan menikmati masa tua mereka. Kiranya mereka berbahagia senantiasa, dan ditopanglah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sahabat renungan harian di mana saja yang sedang bergumul karena berbagai hal. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan akan menopang dan memberkati, sehingga juga tetap mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan, mereka yang sedang dalam duka cita akan terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang sakit akan dipulihkan dari sakit. Dan yang bersuka cita atas pertambahan usia, juga keberhasilan yang boleh diraih, kiranya semuanya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan diberkatilah untuk juga terus menikmati kasih Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Gereja Tuhan terus dimampukan untuk mengemban tanggung jawab panggilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan dimanapun hamba-hamba Tuhan berada dalam pelayanan, kiranya semuanya juga tetap mampu dilakukan dengan baik, dan bersama-sama kami hidup di tengah-tengah dunia ini dalam kehadiran menjadi gereja Tuhan yang terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Diberkatilah setiap apa yang diusahakan dikerjakan oleh sahabat renungan harian dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, akan juga berbuah baik dalam kehidupan ini. Diberkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota Makassar yang kami cintai. Kiranya di tengah-tengah kehidupan bersama, kami pun boleh menikmati suasana yang kondusif. Dan karena itu kiranya pemimpin-pemimpin kami pun akan dimampukan untuk memimpin bangsa ini dengan adil. Dan kami sebagai masyarakat pun akan juga menyatakan kehadiran yang saling menghargai, saling menerima, mengerti satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.